Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin al-asatiz al-mukarram Ra'isul Farsilat Al-Hajj Al-Syekh Kiai Haji Jawaz Abdul Khair, Makanallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Makam Al-Mukarram Al-Muhtaram As-Syekh Kiai Haji Mansur Haji Iwan Setiawan dan Haji Ihsan Al-Mukarram. Saya punya orang tua Bapak Ustadz Haji Abdul Ghafur yang alhamdulillah beliau hadir terus ya. Kontrakannya banyak beliau. Mudah-mudahan besok nyumbang di Porsila. Saya tahu, saya sering rumahnya. Ya, Bung ya. Haji Mama, Haji Nursidi dan para asatidzah lainnya. Saya di sini termasuk tuan rumah Haji Rasul. Kenapa? Karena ibu saya pakai Haji Arsad Bangkrok adik kakak. Pas di bawah Kiai Arsad itu ibu saya. Bukan dong. Bapak gede berarti? Iya, bapak gede. Jadi Kiai Arsad itu punya anak di Saiman, di Sarma, di Rohaya. Ya kalau nggak salah 11 lah. Haji Saon, Haji Saoda, Haji Saudia, yang ngajar di mana-mana, sampai nasab kemana-mana. Ada yang jadi dukun, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi kiai gitu. Ya benar, dukun beranak. Nah tinggal anak-anaknya, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi kiai, segala macam. Masuk ponakan saya tadi, Ainal Yakin, ini ponakan saya. Asli itu. Pakai shot gede banget. Inilah artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat manusia yang beriman dan yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat yang tinggi. Dari nasab Kitua Bangkrong semuanya alhamdulillah. Pembalap juga ada. Ahmad Jayadi itu ponakan saya, pembalap nasional. Jangan salah. Bengkel juga ada, politisi juga ada, semuanya komplit. Tinggal maunya yang mana. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau ustadz yang baca mah enak aja udah. Bagaimana kok? Ya. Iya bego. Kan Persia. Apa itu Persia? Peranakan Bekasi asli. Saya garis bawahi khalifah, bukan khilafah, khalifah. Artinya Allah memberikan kalau sudah kemarin itu spesialisasi. Kiai Jawaz sebagai kiai ketua Porsila baca kitab di sini, tapi ngomong kayak saya belum tentu bisa. Belum tentu. Nah, iya masiahnya ada Kiai Waz. Kenceng ngomong begini belum tentu bisa. Cuma lembut. Kalau saya nggak keras nggak enak. Udah biasa itu. Kata orang-orang, oh bisa keras ini enggak, udah amat saya lembut. Hati saya lembut. Kalau ngomong nggak perlu keras. Kalau ngomong lembut, ya kita di cemen gak enak ibu-ibu. Jadi spesialisasi yang ngaji kitab, yang ceramah. Kalau yang ceramah terus ngaji kitab terus nggak kebagian yang ngaji kitab. Kalau yang ceramah mulu yang ngaji kitab bisa ceramah nggak kebagian juga yang ceramah.
Itu yang disebut dengan khalifah, spesialisasi. Dalam kitab tafsir Al-Maraghi di sini spesialisasi. Oleh karenanya buat kita alhamdulillah semuanya kita ini duduk di sini minta petunjuk kepada Allah Subhanahu. Ibnu Mas'ud satu ketika pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Mohon petunjuk. Padahal Ibnu Mas'ud sebagai seorang yang dikatakan ahli hadis, perawi hadis dan sebagainya, masih minta petunjuk sama Allah. Kita cemen, orang cemen kita ini. Kalau kita nggak pernah minta petunjuk kepada Allah, sombong hidup kita. Imam Ghazali, ya Rob, terimalah doa kami ya Rob. Imam Ghazali sebagai pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Tahafudz Al-Falasifah dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, masih merendahkan diri kepada Allah, masih dia tawadhu kepada Allah. Lo kita apaan? Di belakang kita siapa? Banyak lagi orang-orang alim masih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang takwa. Kalau bapak-bapak saya katakan, Pak, bapak ini nggak pada takwa, pasti marah. Pasti marah. Tapi kita masih inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, jadikan kami manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki, pasti kita punya salah, pasti kita punya kelemahan, pasti kita punya kekurangan, keistimewaan. Manusia masing-masing diberikan maziyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu apa? Ziyadatul khair. Kebahagiaan, kenikmatan, walaupun kita banyak punya salah dan kekurangan. Oleh karenanya suatu ketika ada tikus, ya, tikus itu ngomong. Kata tikus ngomong sama kucing di dalam satu bahasa dialog dengan bahasa Arab. La takir mandunaka falikulli syai'in. Setiap sesuatu, setiap manusia pasti punya maziyah, yaitu kelebihan. Kemudian Ibnu Mas'ud ngomong lagi, berdoa lagi, wat tuqa wal huda. Ya Allah, Allahumma yas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ya Allah, mohon berikanlah kami perlindungan. Kita ini semuanya pengen mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu. Kalau kita diberikan satu perlindungan, ada yang namanya Allah kasih kelebihan karena dia rajin sedekah, aturan keserempet mobil kagak jadi. Betul? Karena dia sering tahajud, ya, mesti dia kejeblok atau kena logakan naik motor kenceng kagak jadi. Karena dia sering duha, tiap pagi mohon kepada Allah berikan keselamatan ya Rob, ya, mestinya dia ketipu orang kagak jadi. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Tadi kiai kita, guru kita melaksanakan sholat sunnah, al-mandub mandub, yang sunnah ya sunnah. Kalau yang sunnah ditambahin yang lain-lain lagi, semakin banyak pahala, semakin banyak pahala. Kecuali yang wajib, sholat subuh 2 rakaat ditambahin 2 rakaat, tuh bid'ah banget, tuh bid'ah. Haram lagi. Sholat subuh 2 rakaat ditambahin lagi 2 rakaat. Haram itu. Jangan coba-coba. Wal afafa wal gina. Ibnu Mas'ud kayak apa sih? Orang hebat. Tapi ya Allah berikanlah kami harta. Masih ngomong juga minta harta.
Coba, kita pernah nggak baca doa gitu? Woi, emang doanya itu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enak kan? Cuma 4 kalimat, artinya luar biasa buat kita. Cuma nggak diresepin doang, nggak dihayati doang. Habis doa kabur aja begitu. Ada yang gitu ada? Woi, enggak tahu artinya. Oh gitu. Ya kan ngaji dari dulu di Porsila udah hampir 1000 minggu. Hampir 1000 mugi ya Ustaz Bayani. Ya Allah, ini minggu Ahad masih lupa juga. Ini mah bangsanya juz amma bertahun-tahun kagak apa-apa. Lupa terus. Begitu sholat jadi imam, qul huwallahu lagi, rukulullah lagi, sholat jadi imam, inna atoina lagi. Ya, biar ada peningkatan Pak, bagaimana caranya pemahaman kita itu semakin lama semakin paham, semakin lama semakin dalam, termasuk ibadah kita. Kalau ibadah kita dulu seperti itu, sekarang begitu juga, itu nggak ningkat-ningkat. Betul nggak? Kalau ibadah kita sekarang seperti ini, besok lebih baik lagi. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Ada peningkatan dalam kehidupan. Jadi tukang beca besok bertahun-tahun masih aja tukang beca, mestinya jadi bos beca. Gitu. Pengennya dia harus prihatin dalam kehidupan. Kalau sekarang umpamanya kita hidup ngontrak, besok ya kita paling tidak punya sendiri gitu kan. Jangan punya kontrak, jangan punya kontrakan makali Kiai Mansur kalau punya sendiri, itu namanya ada peningkatan. Nggak jadi bos nggak apa-apa, tapi ada peningkatan Ustaz Sayuti. Oleh karenanya buat kita ini kehidupan kita sudah apa? Watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Satu ketika Kiai Zawad Abdul Khair ada di atas sekarang, lagi jadi ketua Porsila, dia bikin masjid. Walaupun dibagi separohnya, ya kan separohnya dibagi. Kenapa dibagi? Bila udah jadi, tinggal terus abong amat terusin maka gak bisa. Betul? Ketua, jaringannya banyak, dibantu sama Haji Rasul, bendahara, duitnya banyak. Alhamdulillah. Makanya kalau kata saya Kiai Jawad, kalau umpamanya tinggal di sana, punya lagi atau lagi gitu. Kita doain bareng-bareng mau. Kabul. Kayak jadi alhamdulillah. Jadi nasabnya Kiai Arsyad bin Bangkrok, anak cucunya semuanya alhamdulillah selalu dilimpahkan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya termasuk alumni ini dulu madrasah ibtidaiyah. Ya, dulu Kiai Jawa, Kiai Mansur bareng-bareng di sini, ada Kiai Ridwan. Ini kepala sekolah kumpulnya di sini dulu. Kepala sekolah madrasah. Saya dulu kepala sekolah madrasah. Beliau kepala sekolah madrasah. Beliau kepala sekolah madrasah. Nih, yang tahu persis, saya bertiga nih. Waktu itu kita kalau rapat di sini, ya. Terus kemana-mana, sepondok gede. Jadi jangan macam-macam Pak, ini mantan kepala sekolah madrasah semua ini. Jangan main-main. Jangan gua ngikut Porsila kan ngaji, masa gua nggak dihargain? Kagak begitu, lo ngaji aja. Ngaji di Porsila itu, kalau kata Imam Abu Hanifah, niat ngaji ngapain sih? Kata Imam Abu Hanifah, lilidoi mardotillah, untuk mencari keriduan. Jangan pengen disebut, jangan pengen diucapkan, diangkat dan sebagainya. Enggak perlu itu. Betul enggak? Betul. Kemudian jadi nambah lagi gua ngomong apa? Harus. Wa izalatul jahli, kata Imam Abu Hanifah. Niat ngaji itu untuk menghilangkan kebodohan. Itu kata Imam Abu Hanifah.
Kemudian yang ketiga itu bi'ilmillahi ta'ala, untuk mengamalkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada lagi, dua lagi kalau nggak salah itu saya lupa. Itulah artinya bahwa liridho imardotillah. Ya, tapi saya mah lagi ngelaba-ngelaba aja. Ngelaba-ngelaba juga ketemu. Kenapa? Orang dulu saya ngaji, sekarang juga masih ngaji. Makanya duduk di majelis taklim ini kita nih, pahalanya bagaikan sholat 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Sholat 23 aja nyarinya yang berapa? Kagak ada potongan. Apalagi kalau mandang Kiai Jawad, mandang Kiai Mansur, mandang Kiai Iwan dan sebagainya. Mandangnya aja itu bagaikan orang melihat jenazah 1000 jenazah. Pernah lihat 1000 jenazah? Lah iya. Kenapa? Karena pahalanya saking besar. Sekarang Bapak saya tanya, pernah lihat 1000 jenazah? Saya pernah waktu di Aceh. Ya kita ngeliat di TV. Itu kan? Ya artinya itu pahala, saking banyak pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya duduk di sini dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita yang pada di depan ini mudah-mudahan panjang umur, ilmunya bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan generasi-generasi penerusnya ini. Sebab di Porsila kalau yang tua semuanya kita sedih, Pak. Kenapa? Besok yang tua pada mati, yang muda agak ada. Ini yang muda ada Ustadz Mulia, Ustadz Nasolahuddin Kiyakub, ya kan? Ya Ustadz semuanya, Ustadz BH. Ini yang muda-muda. Saya udah tua, umur saya 50 tahun lebih dikit. Iya, tapi kalau lihat perempuan rada cakep, si awas, benih. Haji Sayur, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya mengajak ketawa aja bagaimana kayak caranya. Pagi-pagi biar kita gembira ya, Pak. Pagi-pagi gembira, kita ngopi, kita makan nasi uduk. Dan tadi saya ngomong pok saya, Haji Rokoya itu pok saya. Beliau adalah anak pertama Kiai Haji Arsad, saya anak pertama ke Haji Arfiah. Ibu saya ibu. Kalau Kiai Arsad punya adik, ibu saya pas Haji Arfiah namanya. Dia ngomong, ntar katanya bilangin ya Ustaz Jawad, gua mau ngasih duit 1 juta buat masjidnya. Adik Kiai Jawad. Ya, Haji Rokoya mana duitnya keluarin? Dedi. Enggak. Nih tuh Bang. Ini Ustaz Saiful aja nih. Alhamdulillah kita bacakan suratul Fatihah. Saya punya empok, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kemudian suaminya Ustadz Haji Rodani, semuanya di mana alam barzahnya, dan Kiai Arsad, Haji Hamidah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kakak saya Ustazah Hajjah Rokoyah dan putra putrinya semuanya, anak menantu cucu Kiai Haji Arsad bin Bangkrong, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah serta mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, bisa berjuang melanjutkan saya punya babak, yaitu babak Kiai Haji Arsad bin Bangkrong. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti konsumsi dan sebagainya, makan kalau ada kekurangan, yang namanya kerjaan ibu-ibu, Pak. Saya lihat tadi ibu-ibu semuanya yang pada ngidam di belakang nih. Ya, memang ibu pok saya Jarokoya kalau ngumpulin makanan paling pinter. Ngumpulin makanan, ngumpulin duit paling bisa. Asal dia ngomong itu ibu-ibu udah berubul aja dulu. Iya benar dah. Nah, ini makanan asal dia ngomong, ibu-ibu itu pengajian hari Jumat udah nyumbang aja tuh. Ya, udah nyumbang aja, ini segala makanan ini dari ibu-ibu. Ya, ibu-ibu juga tentunya dibagi duit sama lakinya. Ibu-ibu doang makan enggak? Lakinya ya.
Ya, terima kasih. Saya mohon maaf, hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.